Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutawadia Mikial. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek UAS, UAS matkul keamanan web dan basis data, yang dimana itu tugasnya itu membuat proyek dengan menerapkan parameterisasi query, validasi input, escape karakter khusus, pengelolaan session, dan penggunaan hashing pada password dan captcha. Yang yang pertama itu kita masuk kepada parameterisasi query. Pada nomor 7 di sini terdapat login MySQL query yang dimana select from petugas ini di mana username-nya dan password-nya ini itu termasuk ke dalam query dan masuk ke dalam database dan masuk ke dalam localhost-nya, database-nya di ini di ini semua ID petugas sama petugas username itu semua masuk ke dalam query. Parameterisasi query sendiri merujuk pada praktik menggantikan nilai-nilai tertentu dalam suatu query dengan parameter yang dapat diubah nilainya. Dalam konteksnya memungkinkan pengguna untuk menentukan nilai-nilai query pada saat eksekusi, alih-alih menentukannya secara langsung di dalam query itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam validasi input. Validasi input itu seperti ini, kita memaksudkan admin dan memasukkan password. Jika passwordnya salah, maka kita tidak dapat masuk. Itu masuk ke dalam validasi input. Jika benar, dan di sini juga bisa masuk ke dalam validasi input seperti kita hapus terlebih dahulu. Hanya kita masukkan nama Mutawadia sebagai operator, adapun username-nya dia, passwordnya 1234 di 4 kedua 3. Di sini terdapat password yang memerintahkan kita passwordnya itu terdiri dari minimal 5 karakter. Jadi kita harus memasukkan melebihi dari 5 karakter. Terus kita simpan, maka sudah masuk ke dalam maka data tersebut sudah masuk. Selanjutnya kita masuk ke dalam escape karakter khusus. Escape karakter khusus ini pada nomor 4 merujuk pada penggunaan karakter khusus atau urutan karakter yang memiliki makna khusus dalam pemrograman atau bahasa markup. Tetapi jika kita ingin menggunakannya sebagai karakter literal biasa, kita perlu melarikan karakter tersebut atau menghindari makna khususnya. Seperti pada nomor 4, username, di sini kita menggunakan @. Kenapa kita menggunakan @? Misalnya ada misalnya nama yang terdiri dari kutip koma atas, aliases ini bisa menutupi kutipan tersebut. Maka di sini dapat menutupi karakter khususnya. Jadi kita menggunakan aliases. Selanjutnya kita masuk ke dalam hashing. Ini pembuatan hashing pada nomor 5 memiliki bahwasanya nilai data dari pas memiliki nilai berupa MD5 ini MD5 MD5 ini merupakan enkripsi password yang dimana enkripsi tersebut outputnya akan diterima oleh database berupa password acakan. Misalnya kita lihat ke dalam localhost-nya, ini passwordnya sudah sudah hashing password. Ini merupakan password acakan.
Adapun pengertiannya itu, hashing itu adalah proses mengubah data input menjadi nilai hash yang unik dengan panjang yang tetap. Fungsi hash mengambil input dengan panjang variabel dan mengembalikan nilai hash dengan panjang tetap. Nilai hash yang dihasilkan harus dapat mengidentifikasi unik setiap input yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam captcha. Kita logo terlebih dahulu. Kita tunggu. Kita tunggu terlebih dahulu dulu. Mungkin karena jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutawadia Mikial. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek UAS, UAS matkul keamanan web dan basis data, yang dimana itu terdiri tugasnya itu membuat proyek dengan menerapkan parameterisasi query, validasi input, escape karakter khusus, pengelolaan session, dan penggunaan hashing pada password dan captcha. Yang pertama itu kita masuk kepada parameterisasi query. Pada nomor 7 di sini terdapat login MySQL query yang dimana select from petugas ini di mana username-nya dan password-nya ini itu termasuk ke dalam query dan masuk ke dalam database dan masuk ke dalam localhost-nya, database-nya di ini. Di ini semua ID petugas sama petugas username itu semua masuk ke dalam query. Parameterisasi query sendiri merujuk pada praktik menggantikan nilai-nilai tertentu dalam suatu query dengan parameter yang dapat diubah nilainya. Dalam konteksnya memungkinkan pengguna untuk menentukan nilai-nilai query pada saat eksekusi, alih-alih menentukannya secara langsung di dalam query itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam validasi input. Validasi input itu seperti ini, kita memaksudkan admin dan memasukkan password. Jika passwordnya salah, maka kita tidak dapat masuk. Itu masuk ke dalam validasi input. Jika benar, dan di sini juga bisa masuk ke dalam validasi input seperti kita hapus terlebih dahulu. Hanya kita masukkan nama Mutawadia sebagai operator, adapun username-nya dia, passwordnya 1234 di 4 kedua 3. Nah, di sini terdapat password yang memerintahkan kita passwordnya itu terdiri dari minimal 5 karakter. Jadi kita harus memasukkan melebihi dari 5 karakter. Terus kita simpan, maka sudah masuk ke dalam maka data tersebut sudah masuk. Selanjutnya kita masuk ke dalam escape karakter khusus. Escape karakter khusus ini pada nomor 4
merujuk pada penggunaan karakter khusus atau urutan karakter yang memiliki makna khusus dalam pemrograman atau bahasa markup. Tetapi jika kita ingin menggunakannya sebagai karakter literal biasa, kita perlu melarikan karakter tersebut atau menghindari makna khususnya. Seperti pada nomor 4, username, kita di sini kita menggunakan atlases. Kenapa kita menggunakan atlases? Misalnya ada misalnya nama nama yang terdiri dari kutip koma atas, aliases ini bisa menutupi kutipan tersebut. Maka di sini di sini dapat menutupi karakter khususnya. Jadi kita menggunakan aliases. Selanjutnya kita masuk ke dalam hashing. Eh, eh, ini eh, pembuatan hashing pada nomor 5 memiliki bahwasanya nilai data dari pas memiliki nilai berupa MD5 ini MD5 MD5 ini merupakan enkripsi password yang dimana enkripsi tersebut outputnya akan diterima oleh database berupa password acakan misalnya kita lihat ke dalam localhost-nya ini passwordnya sudah hashing password ini merupakan password acakan. Adapun pengertiannya itu, hashing itu adalah proses mengubah data input menjadi nilai hash yang unik dengan panjang yang tetap. Fungsi hash mengambil input dengan panjang variabel dan mengembalikan nilai hash dengan panjang tetap. Nilai hash yang dihasilkan harus dapat mengidentifikasi unik setiap input yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam captcha. Kita logo terlebih dahulu. Kita tunggu. Kita tunggu terlebih dahulu dulu. Mungkin karena jaringan.